Kita akan jalan ke Brastagi. Oke, ikuti perjalanan. Selamat datang di channel kami Explornesia. Terima kasih teman-teman sudah setia di channel kami. Teman-teman, kali ini kita akan menuju Brastagi dari Medan. Jadi kota Brastagi itu adalah kota wisata yang subur dan dingin. Biasanya orang Medan itu ke sana itu jalan-jalan. Nah, dimana cuaca di kota Medan itu dulu panas ya, panas sekali cuacanya. Jadi untuk mendinginkannya itu orang-orang ke Brastagi. Biasanya itu orang ramai ke sana itu hari Sabtu dan Minggu, teman-teman. Setiap weekend liburan pasti padat dan macet, teman-teman. Jadi ini video ini saya percepat 5 kali, teman-teman. Kalau kita bikin video biasa akan terlihat membosankan. Ini video ini bermaksud untuk supaya teman-teman mengingat lagi jalan-jalan Brastagi. Inilah tahun 2025, kondisi jalannya sangat bagus, sudah diperbaiki oleh pemerintah dan rapilah. Pokoknya tidak rugi lah jalan-jalan ke Brastagi. Ini bagus jalannya. Dan biasanya ini jalan Medan Brastagi ini itu rawan longsor, teman-teman. Nah, supaya teman-teman tidak bosan juga melihat video panjang ini, saya akan membacakan sejarah jalan lintas Medan Brastagi ini. Jadi jalan lintas Medan Brastagi ini punya sejarah panjang, teman-teman. Sebagai jalur penghubung antara kota Medan dan daerah dataran tinggi Karo, khususnya Brastagi. Jadi Brastagi ini terkenal sebagai kawasan wisata dan pertanian, teman-teman. Nah, jadi kita kalau setiap pagi subuh-subuh ini hasil pertanian dari Brastagi ini dikirim ke Medan. Nah, jadi hasil pertanian ini, tanah Karo ini terkenal dengan tanah-tanah yang subur. Nah, ini saya ceritakan waktu di masa kolonial Belanda. Jadi waktu masa penjajahan atau kolonial Belanda, pemerintah Hindia Belanda menyadari pentingnya wilayah Karo, terutama Brastagi sebagai tempat peristirahatan bagi pejabat dan warga Eropa yang ingin menghindari udara panas kota Medan. Nah, jadi teman-teman, sejak dahulu itu kota Medan itu terkenal panas. Jadi pejabat-pejabat Belanda itu berwisata ke Brastagi untuk menikmati udara yang sejuk ya, teman-teman. Oleh karena itu, pejabat-pejabat Belanda ini mereka mulai membangun infrastruktur jalan yang menghubungkan Medan dengan Brastagi. Pembangunan jalan ini juga bertujuan untuk memperlancar pengangkutan hasil bumi dari dataran tinggi ke pelabuhan di Medan. Nah, ini ya, teman-teman. Orang Belanda ini sengaja membangun jalan lintas ini supaya memperlancar hasil kebun untuk dikirim ke pelabuhan Belawan. Nah, jadi setelah Indonesia merdeka, jalan ini terus diperbaiki dan diperlebar untuk mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi barang, terutama hasil pertanian seperti sayur, buah, dan bunga dari tanah Karo ke Medan. Selain itu, dengan meningkatnya minat wisata ke Brastagi, jalan ini menjadi semakin vital. Nah, teman-teman, kalau ingat dulu itu jalan ke Brastagi itu, Medan ke Brastagi itu sangat sempit, teman-teman. Sangat sempit. Itu selalu itu jadi kemacetan. Sangat sempit, jalannya rusak. Jadi sering kali kita jumpai kalau kita jalan ke Brastagi itu truk-truk rusak, bus-bus rusak. Nah, itu karena jalannya rusak. Jadi karena dilalui terus jalan yang rusak seperti itu dan jalannya sempit. Banyak tikungan patah.
tikungan patah di Brastagi itu banyak sekali. Jadi itulah, kadang truk itu terbalik, kadang kecelakaan, patah ininya, asnya lah. Banyak kejadian-kejadian yang apa. Nah, sekarang pemerintah sudah memperlebar jalannya dan membuat mulus. Jadi jalan lintas Medan Brastagi ini punya tantangan tersendiri karena melintasi perbukitan dengan tikungan tajam serta daerah rawan longsor, terutama saat musim hujan. Jadi kalau musim hujan, ya sampai sekarang pun jalan lintas Medan Brastagi ini sangat rawan longsor. Baru-baru ini tahun 2024 itu longsor besar-besaran di daerah Brastagi. Itu banyak menelan, ada korban jiwa. Itu di daerah PDAM lagi, aduh, hancurlah jalan sampai ditutup ya beberapa hari. Selain itu, kepadatan lalu lintas sering terjadi, terutama pada akhir pekan dan hari libur, karena banyaknya wisatawan yang menuju Brastagi atau Gunung Sibaya. Iya, betul sekali teman-teman. Jadi menuju Gunung Sibaya banyak sekali orang, terutama orang ke pemandian ya teman-teman, ke pemandian Sidebu. Itu banyak kali pemandian air panas. Orang banyak ke sana, katanya air belerangnya itu punya khasiat khusus. Itu bisa menyegarkan badan, menyehatkan badan. Jadi karena banyaknya wisatawan yang ke sana atau orang yang udah penat kerja di Medan, jadi pemerintah terus melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan teman-teman, termasuk pembangunan dinding penahan tanah untuk mengurangi resiko longsor. Longsor inilah jadi kendala di Brastagi ini. Banyak tanah-tanah tebing itu yang udah lapu atau apalah gitu. Jadi gampang dia longsor kalau ada hujan sedikit aja. Apalagi hujan deras. Jadi ini Brastagi ini rawan hujan nih teman-teman. Kalau ke sana, kalau kita naik motor wajib pakai mantel hujan. Pakai mantel hujan, dan mobil juga kalau bisa bawa jaket lah ke sana ya, supaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi teman-teman, ada juga wacana untuk membangun jalan alternatif guna mengurangi kemacetan dan mempercepat perjalanan antara Medan dan Brastagi. Sebenarnya teman-teman, banyak jalan alternatif ke Brastagi. Tapi kalau jalan alternatif ini sempit-sempit, dan kalau sekarang kalau kita lewat jalan alternatif lebih bagus nggak usah, karena sekarang jalan utama itu bagus. Ada sih dari Kota Limbaru mau dibuat jalan apa, sampai sekarang progresnya saya belum tahu. Itu dikit lagi itu mau bagus ya teman-teman. Itu kalau nggak salah sampai Tugu Pramuka itu. Jadi banyak usaha pemerintah. Tapi kalau jalan tol katanya ke Brastagi itu kayaknya sulit ya teman-teman, karena jalannya berbukit dan berbatu, itu sangat sulit dan tidak rata teman-teman. Kalau untuk jalan tol sangat bahaya, tidak disarankan. Jalan ini tetap menjadi jalur utama bagi masyarakat Sumatera Utara dan berperan besar dalam perekonomian serta pariwisata daerah. Teman-teman, saya juga akan berbagi wisata-wisata di Brastagi teman-teman. Jadi Brastagi itu umumnya orang itu pergi ke Gunung Sibaya ya teman-teman. Gunung ini adalah salah satu gunung berapi aktif yang bisa didaki dengan relatif mudah. Karena Gunung Sibaya ini kalau dilihat pendek juga, kita cuman setengah hari udah sampai di puncaknya. Puncaknya menawarkan pemandangan indah dan sekitar kawahnya terdapat sumber air panas. Iya teman-teman, jadi di bawah Gunung Sindabu itu banyak tempat-tempat wisata dibuatkan pemandian air panas. Ada ratusan itu. Jadi kalau masuk ke daerah sini kita membayar distribusi. Kalau nggak salah sekarang masih 7.500.
Nah, jadi kita 700, kita ke masuk tempat wisata bayar lagi. Jadi ada retribusi resminya teman-teman. Dan ini banyak sekali orang berkunjung Gunung Sibaya. Dan selanjutnya itu Gunung Sinabung. Gunung Sinabung ini gunung berapi yang lebih besar dibandingkan Sibaya. Ini sempat menjadi objek wisata sebelum aktivitas vulkaniknya meningkat. Meski sekarang tidak bisa didaki, banyak wisatawan datang untuk melihat keindahannya dari jauh. Nah, jadi temannya Gunung Sibaya ini ada namanya Gunung Sinabung. Ini gunung berapi yang masih aktif, yang sekarang mungkin masih meletus-letus ya teman-teman. Dari saya tahun 2011 sampai sekarang itu meletus-meletus, banyak masyarakatnya mengungsi. Nah, jadi ini sekarang tidak direkomendasikan untuk berlibur ke Gunung Sibaya. Tapi kalau kalau kita melihat jauh bisa. Ada lokasi-lokasi di Gunung Sinabung ini tidak boleh kita datangi. Penduduk di sana banyak dievakuasi teman-teman, dan kampung-kampung di sana itu banyak yang ditutup. Nah, jadi ada kampung-kampung mati di sana yang nggak bisa dihuni. Jadi rumah-rumahnya hancur. Dan selanjutnya Bukit Gundaling. Dari puncak bukit ini wisatawan bisa menikmati panorama kota Brastagi serta pemandangan Gunung Sibaya dan Sinabung. Tempat ini cocok untuk bersantai dan menikmati matahari terbit dan terbenam. Ini kalau saya pernah berkunjung ke Bukit Gundaling ini. Jadi Bukit Gundaling ini teman-teman, kita bisa melihat seluruh kota Brastagi itu. Jadi kalau untuk ke sana, kalau menikmati pemandangan enak teman-teman. Kalau ke Bukit Gundaling kita bisa naik delman, naik apa aja sambil menunggu matahari terbenam atau matahari terbit. Situlah momen bagusnya di Bukit Gundaling ini. Kalau di sana wajib teman-teman pakai mantel yang tebal atau jaket yang tebal. Kalau enggak teman-teman bisa hipotermia lah dibilang, bisa kedinginan luar biasa. Disitulah puncak paling dingin di Brastagi ini yang saya rasakan ya. Nah, ada lagi teman-teman namanya Taman Alam Lumbini. Merupakan tempat ibadah sekaligus objek wisata dengan pagoda emas yang merupakan replika dari pagoda Swedagon di Myanmar. Area sekitarnya juga memiliki taman yang indah dan cocok untuk berfoto. Jadi Taman Alam Lumbini ini dikenal dengan masyarakat Brastagi bilang itu pagoda. Jadi pagoda ini kita bisa melihat berbagai macam monyet. Ada banyak di sini monyet. Jadi kita bisa di sini berfoto-foto. Di sana ada spot-spot foto, dikasih kita baju untuk seragam budaya Korea ya kalau nggak salah itu mantap lah untuk spot-spot foto, dan daerahnya nggak mengecewakan ya teman-teman. Dan di sekitar pagoda itu kita bisa memetik stroberi di kebun-kebun warga, tapi berbayar ya, ada tiket masuknya dan kita beli stroberinya berapa yang kita petik. Itu nanti ditimbang dan bayar. Jadi kalau teman-teman pengen metik stroberi, datang aja ke Taman Alam Lumbini ini. Di sekitar itu banyak, apalagi musim stroberi ya teman-teman. Dan selanjutnya itu Pasar Buah Brastagi. Pasar ini terkenal dengan beragam buah dan sayuran segar khas dataran tinggi Karo seperti jeruk Brastagi, markisa, alpukat, dan stroberi. Selain itu ada juga oleh-oleh khas seperti susu segar dan dodol. Ya, Pasar Buah Stroberi Brastagi ini letaknya dekat pusat kota teman-teman. Jadi banyak hasil-hasil pertanian dari Brastagi itu banyakan dijual di Pasar Buah Brastagi ini. Dan ini mau apapun yang teman-teman cari, hasil pertanian dan buah-buahan di Brastagi pasti ada di sini. Ada juga susu segarnya teman-teman.
Jadi ada juga air terjun Sikulikap. Ini yang kita lalui ini, di bawahnya sebelah kiri itu adalah air terjun Sikulikap, teman-teman. Jadi terletak di hutan lindung dekat Jalan Medan Brastagi, itu di bawah penatapan ya teman. Ini penatapan namanya. Airnya itu datangnya dari sini teman-teman. Ini nih, yang ada jembatan ini. Jembatan itu, itulah air, dari situlah sumber air terjun Sikulikap, teman-teman. Jadi air terjun ini menawarkan suasana alami yang asri dengan air yang jernih dan segar. Teman-teman kalau pengen belajar dengan budaya dan sejarah suku Karo, teman-teman bisa datang ke Desa Lingga. Jadi Desa Lingga ini merupakan tempat yang tepat untuk mengenal budaya dan sejarah suku Karo. Wisatawan dapat melihat rumah adat Karo yang masih asli dan mempelajari tradisi masyarakat setempat. Pemandian air panas dahulu. Ini pemandian air panas dahulu ya teman-teman. Untuk selanjutnya, jadi pemandian air panas dahulu ini, tempat ini menawarkan pemandian air panas alami yang dipercaya baik untuk kesehatan dan relaksasi. Jadi ini air panas ini banyak tempat wisata ya. Ini tepatnya di bawah kaki Gunung Sibai ya teman-teman. Jadi tempat ini kalau saya bilang tempatnya dingin. Orang-orang kalau dari Brastagi kalau pulang wajib singgah di sini. Kalau nggak singgah di sini itu belum dinamakan kita ke Brastagi. Kalau teman-teman jalan-jalan ke Brastagi dan pengen pulang ke Medan, lebih bagus singgahkan dulu ke sini karena kita bisa mandi air berlerang, air panas. Dan ada juga wisata di sini, wisata modern teman-teman, itu namanya Mickey Holiday. Ini jalannya ke arah Mickey Holiday teman-teman. Ntar lagi saya akan katakan di mana ya. Ini dekat lagi Mickey Holiday. Mickey Holiday itu di Brastagi teman-teman. Ini wahana modern yang diciptakan untuk anak-anak. Ini dia Mickey Holiday, sebelah kanan itu dia teman-teman, pintu masuknya. Itu kita kalau mau yang modern apanya bisa di situ ya teman-teman. Ini kita dekat lagi dengan kota Brastagi. Jadi inilah jalanannya sangat mulus, dan orang-orang juga transportasi lancar. Sekarang udah jarang macet kecuali weekend ya. Ini teman-teman, kalau kita ke Brastagi itu wajib cuacanya mendung dan dingin sekali teman-teman di sini teman-teman. Banyak transportasi ke sini. Mau kamu pilih yang manapun itu bebas. Banyak transportasi di sini ya teman-teman. Ini kita udah sampai. Ini udah ada kaligrafinya dan inilah kota Brastagi. Terima kasih.